Mau jadi apa negara ini kalau dipimpin seorang perempuan? Faktanya, jumlah perempuan merupakan setengah dari populasi dunia, tetapi kontribusi mereka dalam posisi kepemimpinan masih jauh dari kata ideal. Definitely being a man gave me a lot of privilege. Definitely being a man gave me a lot of, place in a society where I would not get so much of like a discrimination. Lebih ke mikir kalau sedih aja sih. Dominasi gender itu kan sebenarnya perlakuan ya. Sudah perlakuan membedakan antara apa yang harus atau layak dilakukan oleh perempuan maupun yang laki. Penyebabnya sih memang persepsi masyarakat ya. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, nilai yang membudaya itu tadi sudah dinormalkan. Biasanya kita mendengar itu karena memang member-membernya sendiri keep up, the stereotypical or traditional view of how men and women are. Dari dulu itu aku ngerasa udah ada diskriminasi dari aku kecil, dan itu datang dari standar ganda, di mana dulu ketika aku mengekspresikan bahwa aku tuh pengen jadi chef, keluarga aku tuh nggak suka. Istilahnya jobs yang related to stereotypical women's role in society, keluarga aku tuh nggak suka. Sebagai cowok, ketika aku juga nggak pengen dikasih pressure terhadap societal role yang diberikan oleh entah itu keluarga, teman, dan juga orang sekitar gitu. Dan menurut aku diskriminasi dan juga standar ganda yang aku rasain itu juga itu bikin aku berpikir kembali bahwa kadang-kadang aku sebagai cowok aku masih pengen gitu melakukan hal-hal yang stereotypically cowok, misalnya provider atau mungkin menjadi leader, itu masih ada tendensi di mana aku pengen melakukan itu, tapi kadang aku juga nggak pengen gitu loh. Dan aku ngerasa bahwa nggak adil aja kalau misalnya aku di pressure untuk melakukan hal yang menurut aku lagi nggak nyaman buat lakukan di momen itu, dan cewek juga di pressure untuk tidak melakukan apa yang mereka ingin lakukan meskipun memang mereka pengen gitu, tapi memang mereka nggak tidak cuma karena itu biasanya dilakukan oleh cowok. Dulu waktu kita di kelas tuh ada pemilihan kayak struktur kelas. Itu di situ tuh ada kayak cowoknya tuh nggak mau jadi struktur kelas gitu, terus ketua sampai seksi-seksinya tuh semua tuh cewek. Terus sama gurunya tuh ditanya, "Lo ini nggak ada yang mau cowoknya gitu. Cowok itu harus jadi pemimpin." Padahal kan cewek juga harusnya bisa dong jadi ketua, wakil gitu, nggak harus cowok. Adanya suatu pemikiran dan kelompok tersebut, kalau laki-laki itu lebih dominan, lebih dapat bisa memimpin dalam suatu organisasi atau kelompok, maka dari itu beberapa perempuan yang kompeten mereka tidak bisa menjadi ketua dari organisasi tersebut dikarenakan hal yang bersifat gender tersebut. Besarnya jumlah persentase wanita di dalam instansi pemerintah itu sendiri, itu tuh bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah itu istilahnya menggalakkan partisipasi wanita itu sendiri. Di dalam politik misalnya gitu ya, diatur tuh undang-undangnya. Partai politik tuh harus menyiapkan caleg-calegnya itu sekian persen perempuan, minimal sekian persen perempuan, laki-laki sekian persen. Itu kalau menurut saya justru mengecilkan kemampuan perempuan gitu loh. Kalau misalnya memang kita mau ngomongin tentang persamaan gender, berarti kan laki-laki sama perempuan itu dianggap sama. Gak usah dikasih batas minimal, kalau mereka mampu pasti mereka akan masuk gitu. Yang harus dilakukan masyarakat gimana ya? Harusnya nyamakan dari awal itu memang nggak ada perempuan tuh nggak boleh sampai jenjang sampai S3 misalnya, itu nggak ada. Pekerjaan yang sangat laki-laki dan sangat perempuan semua sama, boleh masuk ke semua sektor tanpa harus diberikan privilege kan, berapa persen minimal itu kan privilege, seolah-olah kita kalau tidak dikasih persen nggak mampu untuk bersaing sama laki-laki. Stigma dan persepsi masyarakat terlalu membatasi ruang gerak perempuan untuk mengekspresikan ide dan potensi yang dimilikinya. Kita memerlukan adanya perubahan sistemik dan kesadaran kolektif dari berbagai pihak untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan. Hal ini bisa dimulai dari dukungan pendidikan yang setara, kebijakan inklusif di tempat kerja, hingga pengakuan terhadap kemampuan dan potensi seorang perempuan.
Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara, di mana setiap orang tanpa memandang gender memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Where'd all the time go? It's starting to fly. See how the hands go, waving goodbye. No, I get so forgetful when I look in your eyes. Now she's walking back.